Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran KKA-nya, yaitu di coding dan kecerdasan artifisial, atau biasanya kalau yang tahunya itu adalah di AI. Nanti sebelum situ kita akan presensi dulu terlebih dahulu. Saya mau presensi. Gimana? Hadir. Oke, ulang lagi. Terkait sama yang namanya materi saya, mapel ini nanti terkait dengan KKA. Kemudian materi yang akan dipelajari untuk hari ini yaitu pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Mungkin nanti untuk selanjutnya untuk biar kalian familiar, kecerdasan artifisial sendiri itu adalah AI ya. Ini nanti kalau saya ngomong selanjutnya sampai belakang nanti sampai dengan AI, biar tidak terlalu panjang. Oke, untuk materinya ini. Tapi sebelum ke materi nanti kita akan memancing dulu kira-kira apa yang kalian ketahui tentang yang namanya AI itu sendiri. AI sendiri itu berada di sekitar kita. Jadi yang kalian ketahui untuk AI yang kalian pernah gunakan sendiri, yang kalian gunakan baik untuk menyelesaikan tugas, kemudian kalian iseng pengen tahu penggunaan AI dan sebagainya, kira-kira apa yang kalian sudah pernah coba AI sendiri? AI-nya? Betul. Ada lagi yang lain? Identity, ada yang lain lagi? Ini, ada yang lain lagi? Oke, ada banyak ternyata yang kalian pernah kuasai, cuma sebenarnya AI sendiri itu banyak sekali macam jenisnya. Jadi penggunaan sekalian mungkin karena kebutuhan kalian untuk mencari penyelesaian tugas-tugas yang masih sederhana, makanya yang kalian sebutkan yang seperti itu aja. Ada ini, ada ChatGPT, mungkin ada yang lain lagi, ada Canva, mungkin ada yang quizzes biasa kalian gunakan saat pembelajaran yang dipandu oleh guru biasanya. Hanya itu saja. Padahal untuk AI sendiri itu banyak sekali jenisnya, sesuai biasanya diciptakan untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Karena kalian di dunia pendidikan masih bersekolah, biasanya AI yang dipakai juga terbatas. Tapi kalau kalian ingin mencoba kira-kira bagaimana bentuk-bentuk lain AI, nanti kalian bisa browsing sendiri AI apa aja yang kiranya bisa kalian gunakan untuk menambah jenis macam AI yang bisa digunakan dalam penyelesaian masalah atau tugas-tugas kalian sendiri. Berikutnya ada paradigma atau angkat masalah atau masalah yang diangkat di zaman sekarang, apalagi di artificial sendiri, jenisnya sudah banyak sekali macamnya. Bahkan perkembangan dari kecerdasan artificial atau AI-nya sendiri itu akan berkembang dengan penggunaan robot dan sejenisnya. Bahkan di 2030 banyak prediksi dari perusahaan dan sebagainya bahwa tenaga manusia sendiri akan dikurangi dengan menggunakan namanya AI atau kecerdasan artificial. Di dunia sekarang sudah banyak beberapa penggunaan yang sudah digunakan untuk manusianya sendiri, seperti misalkan kalian jenis perakitan kendaraan bermotor, mobil dan sebagainya. Kadang-kadang manusia yang biasa merakit sekarang sudah digantikan oleh alat-alat yang dipandu oleh operator. Walaupun begitu, manusia masih bisa dipakai, cuma manusia yang digunakan sebagai alat itu sekarang berkurang, makanya timbul yang namanya pengurangan jumlah pegawai dan sebagainya. Ada PHK besar-besaran karena pengurangan dari manusia itu sendiri karena diganti oleh mesin dan sebagainya. Sehingga timbul suatu pertanyaan yang mungkin saya bisa lontarkan ke kalian itu yang pertama, kiranya apa yang kamu rasakan jika tugas sekolah itu bisa dikerjakan dengan AI? Karena kan kalian kan tugasnya banyak dan mapel kalian itu banyak sekali. Peruntukan untuk mengerjakan semua mapel, tugas-tugasnya itu waktunya yang sangat mepet, itu akan dihadapkan di momen yang sama, seperti mau ujian dan sebagainya, seperti yang sekarang aja. Nah sekiranya kalau kalian ada tugas kemudian bisa dikerjakan dengan AI, yang kalian rasakan itu yang kayak gimana? Mungkin ada yang bisa menyampaikan perasaannya dengan adanya tugas yang bisa dikerjakan dengan AI itu maksudnya bagaimana? Ada? Kalian? Salah satunya? Masa nggak ada? Yang biasa pakai AI, tugas-tugasnya ada ChatGPT, ada yang lain, kiranya ada? Bisa? Apa? Lebih mudah apanya? Dengan adanya AI gitu. Oke, ada yang lebih mudah, ada yang lain lagi? Lebih cepat? AI itu juga bantu, tapi kadang tuh kalau kita berhubungan dengan AI itu membuat kita kayak jadi males. Itu negatifnya berarti ya. Oh ternyata tugas dengan AI juga ada posisi negatifnya karena mengurangi job kerjanya manusianya itu sendiri. Tapi untuk beberapa hal mungkin karena kalian
banyak kegiatannya, ikut organisasi, kemudian melakukan nyatanya, tugasnya banyak, adanya AI cukup membantu, tapi juga ada batasannya, maksudnya gitu. Ketika ada manusia yang selalu menyelesaikan masalah dengan AI, ketika kalian dihadapkan dengan kondisi yang komputer itu tidak bisa mencerna, kondisi kan banyak yang situasinya, ada di rumah lagi rame, ribut, ada masalah, berantem, kemudian temennya nggak ada yang mau nemenin, kemudian ada pada ribut, sekolah banyak kerjaan, organisasi juga sama. Momen kayak gitu untuk AI sendiri tidak bisa mencerna situasi yang complicated kayak gitu. Jadi ada beberapa kondisi di mana AI itu tidak menjadi mutlak untuk bisa digunakan sebagai yang namanya pencari solusi, karena kalian harus memasukkan beberapa situasi yang kalian harus sesuaikan dengan kondisi yang kalian alami gitu. Jadi itu namanya, kalau di AI namanya prompt. Tidak ada prompt ya. Prompt itu tulisannya nanti baru jawaban-jawaban dari AI yang kalian harapkan itu sesuai dengan level yang kalian inginkan secara detailnya. Jadi nggak cuma nyerempet-nyerempet aja. Biasanya di kalian itu untuk AI-nya sendiri hanya secara garis umum aja, tetapi kurang dalam karena kalian tidak menggunakan personal branding kalian. Jadi cuma siswa SMA aja. Padahal kalau kalian mau minta deskripsi secara detail, kedalaman deskripsinya itu kalian harus masukkan personal branding kalian sebagai apa? Tidak sebagai biasa aja. Ini sebagai expert yang kalian bisa dapatkan di jawaban untuk di AI-nya itu sendiri. Jadi itu mungkin nanti bakal kalian terapkan di kegiatan kelompok saya nanti terkait dengan personal branding. Jadi kalian mau memperkenalkan diri, terus sebagai apa, supaya jawabannya detail dan sebagainya, kalian harus bikin supaya kalian itu terlihat sebagai expert, bukan sebagai siswa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kita sudah bicarakan sebelumnya, kita punya yang namanya tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar pengoperasian perangkat AI. Yang kedua, mengidentifikasi contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan aplikasi AI sederhana, secara etis, efisien, sederhana. Gitu. Jadi kalian bisa akan belajar dengan lebih jelas, kemudian bagaimana baiknya menggunakan AI. Kadang-kadang kebijakan-kebijakan di umur kalian ini masih kurang bisa diterima. Jadi makanya kita belajar bareng buat tahu kira-kira penggunaan AI yang baik itu yang seperti apa, sesuai kebutuhan sebenarnya. KA, kecerdasan artifisial atau AI, artificial intelligence, dunia belajar kalian. Biasanya kalian pelajari tadi seperti kamu tadi penggunaan ChatGPT, Gemini dan apa. Mungkin ada tugas-tugas yang kalian gunakan itu untuk mencari tugas, bisa pakai ChatGPT atau Gemini atau yang lain lagi. Kemudian ada yang buat presentasi pakai Canva. Canva itu AI ya. Dan Canva ada dikembangkan lagi dengan beberapa fitur yang lain, jadi kalian bisa pelajari lebih dalam. Kemudian ada membuat ringkasan materi panjang. Kadang-kadang kalau di saya misalkan ada tugas membuat ringkasan dari materi panjang di buku dan sebagainya, bukunya saya foto, terus saya masukkan ke ChatGPT, saya suruh ringkas sendiri. Oke. Jadi kamu jangan ringkas sendiri. Toh tugas meringkas itu agak ribet karena kalian harus cari poinnya, apalagi kalian harus baca. Jadi dengan AI kadang-kadang dia bisa meringkas, mencari poin-poin yang penting yang kira-kira bisa dipakai buat ujian dan sebagainya. Jadi kamu jangan mentah diringkas padahal kamu saling ulang-ulang ruangannya. Jadi tinggal nyalin, tapi kamu nyalinnya semuanya, itu namanya nggak diringkas. Makanya ada bantuan AI buat meringkas. Misalkan ada yang kurang, kamu bisa tambahin sendiri. Bisa di copy paste, print, dan sampai nulis. Kemudian ini yang keempat yaitu membantu belajar bahasa Inggris. Ada pakai Grammarly, nanti kita yang pakai Hemingway. Kalian akan salah satu kelompok akan menggunakan itu buat belajar penggunaan AI-nya. Kemudian dari kesimpulannya ya, kesimpulan dari kita bahas tadi sebelumnya, dari awal sampai ini nanti update itu akan kalian cari sendiri kira-kira penggunaan AI, kelemahannya apa, kelebihannya apa, itu kalian bisa rasakan pas mengerjakan di AI-nya habis ini secara kelompok. Untuk kesimpulannya sementara itu AI bukan menggantikan kerja manusia, tapi membantu kita berpikir lebih efisien dan sederhana nanti. Jadi bukan berarti semuanya itu dikerjakan sama AI cuma alat nanti yang validasi kamu, yang kamu nambahin uang kamu sebagai manusia yang bisa pikir. Jangan sampai kalian lupa kalau kalian punya otak yang dipakai untuk berpikir, biar neuron saraf yang kalian punya di otak kalian itu bekerja dan bentuk saraf-saraf baru yang lebih menarik sehingga kalian levelnya akan naik cara berpikirnya. Jadi kalau otak kalian nggak dipakai, neuronnya bakal mati, lama-lama nggak bisa mikir, lama-lama itu. Makanya sebagai manusia ya, kalau waktunya berpikir, kalau enggak waktunya berpikir berarti kamu harus istirahat, tidur. Waktu otak istirahat ya harus tidur. Oke, itu untuk awal materinya. Sebelum karena masih datang ngantuk ya. Di F3 sendiri kan punya iya kan ya. Punya dong, iya boleh. Biar semangat ada rekamannya kan. Bisa iya dulu boleh ya. Boleh banget. Biar nggak ngantuk, enggak aja ngantuk tuh lihat tuh. Matanya udah 5 watt. Yuk, jadi ketuanya.
Jalannya gimana? Tak lupa ya. 12 F3. Nanti kita akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Caranya bagi kelompok, saya berhitung dari 1 sampai 4. Nah, kemudian mulai berhitung. Berhitungnya dari sana. Yuk kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ngerjain menggunakan aplikasi Hemingway Editor, nanti menggunakan laptop saya. Kemudian untuk aplikasi Canva pakai Adobe Design. Nah, jagonya berada di sini semuanya ya. Nanti tinggal mempersiapkan siapa yang maju buat presentasi, lihat gunaannya apa, kemudian bawahannya apa, bersama-sama. Kemudian yang ketiga nanti mulai ChatGPT, tiga nanti pakai laptop juga, saya bawa laptop juga soalnya. Jadi nanti gimana bikin proposal yang baik, bertanya dengan prompt yang baik di ChatGPT itu kayak gimana, nanti kita ada data. Ini yang sekarang kamu perlu melakukan ini masih SMA, nanti diganti profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok satu kita presentasikan hasil kerja kelompok kami. Gak usah perkenalan, bagaimana ya? Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang mendapat tema pembuatan poster dari aplikasi Canva. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu tentang Google Handsoi. Yang adalah suatu atau fitur dari Google yang untuk memindai suatu gambar atau tangga dari masuk dari kamera adalah dari Google. Dan kami ini memfoto daerah sekitar kita mengenai tentang bunga-bunga yang ada di tumbuh di sekitar kita. Yang pertama adalah Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pembuatan proposal dengan media ChatGPT. Tujuan dari penyusunan proposal ini adalah 1. Proposal kegiatan sesuai tema berupa Microsoft Word. Seperti kalian bisa lihat, misalkan di bagian punyanya kelompok 3 ini, penjelasannya kurang detail ya. Jadi ketika dia kurang detail, seperti misalkan alasan teori ini kan nggak mungkin cuma sekalimat ini aja. Jadi kamu bisa tambahkan lagi, minta penjelasan ke ChatGPT terkait dengan penjabaran dari landasan teorinya. Jadi nggak cuma dibiarkan kayak gini aja. Ini namanya validasi terkait datanya atau tulisannya kamu itu oleh kamunya sendiri. Jadi standar penulisan, bentuknya dan sebagainya itu tergantung dari yang inputin dan minta ke ChatGPT-nya mengerjakan kayak gimana. Kemudian kita ke berikutnya. Untuk yang lainnya lebih kepada bagaimana pengoperasian AI-nya aja. Nanti kalau misalkan pengen lebih dalam, pengen tahu kira-kira bisa dikaitkan sama apa aja, nanti bisa lebih dalam lagi buat mempelajari. Nah, yang berikutnya seperti planning kita, speaking impact-nya. Yang pertama tadi sudah dipresentasikan terkait dengan hasil dari pembelajaran untuk AI-nya sendiri. Kemudian yang kedua adalah kemudian jelaskan penggunaan AI dan sebagainya, kekurangan kelebihan, dan yang pasti ada yang namanya pelajaran terkait dengan penggunaan AI. Kemudian untuk yang sesi terakhir di refleksi ya. Refleksi pembelajarannya untuk kali ini kalian mempelajari tentang apa aja? Penggunaan apa? Oke, AI apa aja kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, ada 3 aplikasi AI yang kalian sudah pelajari hari ini.
misalkan ada sesuatu yang baru bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya sebaik-baiknya, sebijak mungkin, sesuai dengan etika dari leveling kalian sosial terkait dengan penggunaannya bagaimana biar bisa diterima oleh banyak orang dan sebagainya. Kemudian di dampak-dampaknya, mungkin dampak yang kalian paling ketahui terkait sama yang namanya penggunaan AI. Yang pertama, AI-nya itu sudah mengikuti apa yang manusia minta. Jadi AI-nya tidak bisa bekerja tanpa manusia menginginkannya. Jadi tanpa adanya keinginan untuk menggunakan AI, AI-nya juga tidak berguna. Tapi mungkin ketika adanya AI bisa membantu sedikit masalah yang kalian bisa alami. Jadi masalah apa aja yang kalian bisa alami bisa diselesaikan sama AI yang bisa digunakan apa. Jadi kalian harus bijak penggunaannya dan tidak hanya menelan mentah-mentah terkait dengan AI-nya, tapi tetap dievaluasi, divalidasi, perlu ditambahkan sesuai pemikiran manusianya atau tidak. Yang berikutnya pasti yang kalian bisa camkan itu adalah AI belum bisa menggantikan yang namanya fungsi manusianya. Tetapi paling tidak AI sudah bisa membantu menyelesaikan masalah dari manusianya walaupun tidak semuanya. Balik lagi permintaan manusianya terkait dengan situasi kondisi yang dialami oleh manusianya itu seperti apa, dicurahkan ke AI-nya biar AI-nya bisa mengolah informasi tersebut menjadi sesuatu solusi yang bisa digunakan. Demikian untuk presentasi materi hari ini terkait dengan pengoperasian dan pengaplikasian perangkat AI atau artificial atau AI-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.